Kami dari kelompok 8 akan memberikan contoh implementasi kegiatan nyata dari isi dan semangat Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Murti 2015 berpendapat bahwa globalisasi mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk bahasa. Seiring perkembangannya, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa di era globalisasi. Di lingkup kecil, keluarga dan masyarakat, kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Pada lingkup yang luas dan bersifat resmi, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Patiwell et al. 2019 berargumen bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan suatu keharusan bagi rakyat Indonesia seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Alwi et al. 2010 berargumen bahwa berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan mengikuti kaidah bahasa yang benar. Contoh penggunaan bahasa Indonesia yang salah dalam kehidupan sehari-hari adalah jika kita ingin memesan minuman lalu berkata, "Mbak, milk tea large 1 pakai pearl." Kalimat tersebut mempunyai struktur SPOK yang salah. Kalimat yang benar adalah, "Mbak, saya pesan 1 pearl milk tea ukuran large." Contoh lainnya yaitu, "Mbak, saya pesan 1 McFlurry tiramisu biscoff dan 1 McFlurry tiramisu Oreo." Kalimat tersebut sudah memenuhi keefektifan, kelogisan, dan struktur SPOK yang baik. Struktur SPOK yang baik memudahkan komunikasi dan menghindari salah paham antar komunikator. Jadi, mari mulai sekarang gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat kita bertemu orang asing atau saat kita berada di luar rumah. Jika kita sedang bersama keluarga atau teman, kita juga harus menyesuaikan cara komunikasi, misalnya menggunakan bahasa gaul, bahasa daerah, atau bahasa informal. Hal ini dilakukan terutama oleh anak muda agar tidak melupakan sumpah ketiga pada Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Walaupun zaman sudah berubah, tetapi sejarah Sumpah Pemuda tidak boleh dilupakan. Contoh kedua dari wujud pengimplementasian Sumpah Pemuda dapat diterapkan dalam bentuk belajar. Mengapa belajar merupakan wujud pengimplementasian Sumpah Pemuda? Hal tersebut karena saat kita belajar dan menempuh pendidikan, secara tidak langsung kita sudah berbuat hal positif untuk negeri ini. Saat kita mau untuk terus belajar dan berkarya dengan niat yang baik, maka untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa akan sangat mudah tercapai. Dengan belajar, kita juga dapat dengan mudah memahami dan tanggap dengan hal-hal baru di era globalisasi. Diharapkan para pemuda-pemuda Indonesia mau turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Tetapi, sebagai pelajar juga harus tetap bijak dan paham mengenai batasan-batasannya. Semakin majunya teknologi membuat kita semakin mengenal dunia luar, salah satunya melalui sosial media. Salah satu hal yang dapat kita lakukan sebagai pemuda penerus bangsa yakni kita harus ikut berperan dalam memerangi penyebaran berita hoax. Lalu dikarenakan semakin banyaknya pendapat yang diutarakan di sosial media, membuat seseorang lupa untuk memakai bahasa yang baik dan benar dan sopan saat menyampaikan sesuatu. Penyimpangan bahasa Indonesia yang sekarang lebih sering memakai bahasa gaul atau bahasa kekinian yang harusnya kini menjadi perhatian untuk masyarakat di Indonesia. Dan masih banyak lagi hal-hal yang harus kita pelajari dan kita pahami apa saja permasalahan yang ada di Indonesia ini, agar untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan semua hal tersebut dijadikan sebagai sarana pembelajaran untuk diri sendiri agar dapat menimbulkan banyak hal positif bagi diri sendiri, orang sekitar,
dan untuk bangsa dan negara. Contoh implementasi ketiga. Jadi di sini saya akan mengimplementasikan semangat Sumpah Pemuda dengan mengikuti kegiatan volunteer. Saya di sini menjadi bagian dari panitia vaksin di bagian observasi. Proses pencetakan kartu vaksin. Oh, ini sertifikat. Nanti sertifikatnya download sendiri. Oh, ya, ya. Ini apa berarti? Itu kartu bukti udah vaksin aja. Oh, gitu. Nanti keluar sendiri di Peduli Lindungi. Iya. Oh, terima kasih, Mbak ya. Proses penghitungan jumlah peserta yang mengikuti vaksin. Kegiatan sudah selesai dilakukan. Contoh implementasi kelima adalah mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri berarti menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau kelompok usaha di negara sendiri. Sikap mencintai produk dalam negeri meliputi pemikiran dan perbuatan yang menunjukkan kesetiaan serta kepedulian tinggi terhadap produk yang dihasilkan di dalam negara. Penggunaan produk dalam negeri menunjukkan kemampuan serta kemandirian perekonomian bangsa. Dengan begitu, sikap ketergantungan dengan negara lain dapat dikurangi. Dampak positif dari mencintai dan menggunakan produk dalam negeri yaitu pertama, membantu perekonomian suatu negara, membantu mengembangkan kelompok usaha lokal, membuka lapangan pekerjaan untuk menghasilkan banyak produk lokal, dan membuat produk lokal semakin dikenal, menumbuhkan sikap nasionalisme. Mencintai produk dalam negeri penting sebagai generasi penerus bangsa, karena menunjukkan perasaan bangga dan senang membantu para pelaku usaha atau menjual barang buatan negara sendiri daripada membeli dari luar negeri. Membeli produk dalam negeri juga membantu pemerintah mendongkrak pemasukan dalam negara. Cara mencintai produk dalam negeri yang tepat bagi siswa adalah pertama, mengikuti promosi cinta produk Indonesia di tempat umum. Kedua, menggunakan produk lokal. Dan ketiga, memasarkan produk Indonesia ke negara lain.
Sebaliknya, jika kita tidak mencintai produk dalam negeri, maka dampak negatifnya adalah berkurangnya lapangan pekerjaan, kegiatan usaha dalam negeri menjadi terganggu atau bisa tergerus oleh barang impor, meningkatkan angka pengangguran karena kegiatan usaha lokal tergerus oleh produk luar negeri, dan terakhir menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena kegiatan produksi dalam negara terganggu, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan upah atau gaji.